Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyek-leyek nonton TV. Ketika lagu sorak-sorai dikumandangkan, si kampret cucuku pelan-pelan mendekat lalu berbisik, "Kek, apakah kita sudah merdeka?" Aku terkejut. "Apa? Apakah kita sudah merdeka?" Aku mulai marah. "Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu?" "Aku baca koran." Si kampret mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya dan kemudian menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya tuh sensasi semua, bukan fakta. Aku gayut tangan si kampret, lalu kududukan di sampingku. "Duduk! Jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu di sekolah. Apakah gurumu berhenti mengajar sejarah Indonesia? Apakah gurumu tidak pernah memberitahukan kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, sejak itu kita merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Kek? Jelas. Kalau kita merdeka, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku ini menampar mulut si kampret. Untung aku masih ingat, tuyul ini masih cucuku sendiri. Sambil geram, "Kampret, dengarkan baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat. Kita bebas berpikir. Kita bebas menentukan sikap kita sendiri. Tapi kalau kamu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, hina, itu bukan urusan kemerdekaan." Gini, kalau kamu itu mau kaya, harus kerja keras, mencari sendiri kekayaanmu, membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada orang yang mau nolong.
Kalau kamu mau berhasil, mau jaya, mau hebat, harus bekerja keras. Harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berjuang melawan tantangan. Gak ada orang itu mau menyuapi, apalagi mengesihani. Kalau kamu ini ulet, berprestasi, pintar, kamu akan jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu malas, bodoh, teler, melempem, yakin kamu akan menjadi orang kere seumur hidupmu. Karena kita ini merdeka, kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu pikir terus seenaknya sendiri. Kebablasan, seenak udelmu sendiri. Padahal kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu itu dibatasi oleh kemerdekaan milik orang lain, milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungan sekitar kamu, yang sama-sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Ngerti? Si kampret tidak menjawab. Ngerti? Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, artinya kamu orang yang merdeka. Hanya orang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, sang saka telah bergerak, diiringi lagu Indonesia Raya. Aku merinding. Aku terlempar pada masa revolusi ketika aku keluar masuk hutan, bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencengkam konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan-jembatan, malam-malam mengendap-endap ke kota, menyusuri tangki militer untuk mencari senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami lari dan kaki kami tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi betul kek kita sudah merdeka? Sang saka telah naik, berada di puncak tiang anggun perkasa. Aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya hingga kakiku pincang sampai sekarang. Tapi sama sekali aku tidak merasa menyesal. Jadi betul kek kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku meletakkan senjataku, kembali ke sawah, hidup tenang. Sampai pada saat ada yang memfitnahku, mengatakan aku adalah pengkhianat ketika dulu kami disergap. Aku diperkarakan dan dipenjara 5 tahun. Di dalam penjara akhirnya aku sadar, orang yang memfitnahku itulah pengkhianat sebenarnya. Setelah bebas, aku cari dia ke kota. Tapi ternyata
Dia sudah jadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia suruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanya orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Kenapa ketika mengingat semua ini aku sedih? Inikah artinya kemerdekaan? Aku menangis dalam batin. Kalau betul kita sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Terkejut, cepat-cepat kusigak air mataku. Kugayut tangan si kampret, kututup mulutnya. Dan aku bilang, kampret, kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang bisa, boleh, dan berani menangis dimanapun, kapanpun ia ingin menangis.